Di tengah-tengah segala keterbatasan kami sungguh percaya bahwa Allah yang kami sembah, Juru Selamat itu hadir di tengah-tengah kami, menghampiri setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit sekalipun Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, tenangkan, teduhkan hati kami, karena sesungguhnya kami rindu mendengar suara-Mu lebih lagi di hari Natal ini. Dan biarlah segala pujian, kemuliaan, kebesaran, semuanya kami naikkan, kami persembahkan untuk satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, penolong Juru Selamat kami yang hidup. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan duduk. Shalom. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk keluarga besar GPDI di Kertosono ini. Kiranya berkat Natal ini terus ada di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar Desember, tetapi saya rindu setiap hari kita mengalami Natal di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Tante Min yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing, membawakan renungan Natal pada sore hari ini. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita fokus kepada Tuhan, kita fokus mendengar firman Tuhan, ya, sesuatu pasti akan terjadi. Miracle itu masih ada sampai hari ini. Amin. Nah, di depan sini sudah dituliskan ada satu tema Natal untuk GPDI Kertosono tahun ini adalah sukacita menyambut kelahiran Yesus. Kita buka di dalam Yesaya 25 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan firman itu dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sukacita menyambut Natal. Kalau bahasa sukacita setiap kita itu pasti berbeda-beda, ya. Sukacita, ada yang berkata, aku baru bisa bersukacita kalau hartaku itu banyak, tabunganku di bank itu penuh, ya, keluargaku baik-baik semua. Oh, yang lain berkata, aku bisa bersukacita kalau kesehatanku ini sepanjang umur hidupku aku ini sehat, tidak pernah mengalami satu sakit penyakit, ya. Bahasa sukanya ibu-ibu lain lagi, Pak. Ibu-ibu di sini mana ibu-ibunya? Wah, hari ini cantik-cantik semua. Bahasa sukanya ibu-ibu termasuk saya. Kalau pergi ke mall, meskipun tujuannya beli sikat gigi, kalau ada tulisan yang namanya saleh, sikat gigi berubah menjadi salib. Bisa berputar 360 derajat. Karena apa? Karena saleh ini. Tahu yang namanya saleh? Diskon besar-besaran, apalagi akhir tahun, diskon Natal, ya. Jumbo, semuanya diskon. Biasanya diskon cuma sedikit, tetapi karena Natal diskonnya diberikan lebih banyak, lebih besar. Dan itu adalah sukacita bagi para wanita atau para ibu-ibu kalau lihat yang namanya diskon atau sale besar-besaran. Nah, yang lain mungkin berkata, aku bisa bersukacita kalau jabatanku ini sudah naik di dalam jabatan yang tertinggi di dalam kantorku atau di dalam satu organisasi maupun di dalam pelayanan. Ya, hari ini, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, ya.
ada social distancing, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ya, kemana-mana suruh cuci tangan. Ya, kalau dulu mau makan cuci tangan, hari ini kemana-mana selalu cuci tangan, tapi nggak pernah dikasih makan. Saya nggak bisa lihat wajahnya satu-satu. Apakah Bapak Ibu hari ini bersuka cita ataukah lagi bersedih? Ya, coba yang bersuka cita angkat alisnya. Iya. Kalau dulu sukacita itu nampak dari ekspresi wajah kita, tetapi hari ini kita nggak bisa lihat. Bahkan saya pun ketemu teman bersisipan, berpapasan, bertemu muka dengan muka tidak kenal kalau dia belum bersuara. Tidak tahu siapa teman kita, ya. Tetapi mari kita dengar apa kata firman Tuhan, ya. Sukacita yang seperti apa di dalam kita menyambut Natal tahun ini, ya. Sukacita kita bukan karena situasi dan keadaan sekitar kita. Kalau semuanya baik-baik saja, kita baru bisa bersukacita. Kalau semuanya tidak ada masalah, kita bisa bersukacita. Tetapi sore hari ini kita akan melihat apakah sesungguhnya sukacita yang diinginkan, yang diberitakan oleh firman Tuhan buat setiap kita sore hari ini. Yang pertama, kita bersukacita merayakan Natal. Kita bersukacita menyambut Natal kelahiran Yesus yang pertama. Karena Tuhan itu menggenapi apa yang menjadi janjinya buat setiap kita. Masalah manusia yang terbesar bukan karena COVID. Masalah manusia terbesar bukan karena kelaparan. Tetapi masalah yang terbesar di dalam kehidupan manusia adalah dosa manusia yang tidak bisa dilakukan apa-apa. Kegelapan, tidak punya masa depan. Maut, hukuman menanti setiap kita. Tetapi Natal adalah satu bentuk, satu action dari Bapa kita untuk menggenapi dari apa yang sudah dijanjikannya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Firman ini diberikan ketika zaman perjanjian lama, jauh sebelum Yesus dilahirkan. Oleh sebab itu sore hari ini ketika kita bisa merayakan Natal, kelahiran Yesus digenapi di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Inilah penggenapan dari janji Tuhan. Sebab Allah bukanlah manusia. Manusia selalu berjanji, tetapi tidak pernah, seringkali lupa dan tidak digenapi. Tidak dipenuhi apa yang sudah menjadi janji-janjinya. Tetapi tidak demikian dengan Bapa kita. Ketika dia berfirman, ketika dia berjanji, maka satu saat kelak janjinya itu akan digenapi. Dan hari ini kalau kita bisa mengenal Tuhan, kalau hari ini kita bersujud menyembah Sang Juru Selamat itu, itulah bukti bahwa janji Tuhan sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Jadi Natal, bentuk sukacita kita menyambut Sang Juru Selamat, bukan karena perayaannya. Kalau kita mau berfokus kepada perayaan Natal, tahun ini kita menjadi orang yang paling sedih karena di mana-mana tidak bisa merayakan Natal. Tidak ada lagi yang namanya sandiwara, sangkur, tari-tarian, perayaan, pembagian hadiah, makan yang enak-enak, dan seterusnya dan seterusnya.
Natal bukan berbicara tentang celebration. Natal adalah janji Tuhan sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersuka cita, bukan karena perkara-perkara yang lahiriah, bukan karena perayaan pesta Natal yang biasanya kita rayakan setiap tahun. Tetapi Natal tahun ini kita mengerti bahwa Natal harus kita sambut dengan hati yang penuh sukacita, karena Allah yang kita sembah menggenapi apa yang sudah dijanjikannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus adalah janji yang diberikan kepada Allah, kepada setiap kita manusia yang berdosa, yang harusnya kita menghadapi maut, yang harusnya kita dihukum, yang harusnya tidak ada masa depan buat setiap kita. Tetapi karena Natal Yesus lahir, Dia hadir, Dia menggantikan posisi kita. Yang harusnya kita dihukum, yang harusnya kita mengalami maut, tetapi Yesus menggantikan posisi kita menjadi anak domba yang dikorbankan sebagai penebusan bagi dosa manusia. Bukan hanya dosa orang Kristen, tetapi semua bangsa boleh menerima keselamatan, boleh menerima anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengerti, katakan amin. Jadi kita sukacita menyambut Natal tahun ini karena Tuhan yang berjanji dan Dia sudah menggenapi apa yang dijanjikannya itu. Yang kedua, sukacita dalam kita menyambut Natal yaitu karena Dia menyertai kita. Ya. Seringkali kita lihat, kita dengar Immanuel, Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Kita buka ayatnya di dalam Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi di mana-mana di seluruh dunia, di muka bumi ini, ada banyak hal yang membuat kita takut. Lawan kata dari sukacita adalah takut. Dan ketakutan demi ketakutan ini semakin hari rasa-rasanya semakin dekat dengan kita. Berapa banyak kita dengar berita, kita terkejut, tiba-tiba famili kita mungkin, teman kita mungkin, bahkan orang tua kita mungkin, anak kita, saudara kita, sahabat karib kita, tiba-tiba sudah tidak ada lagi hari ini. Pandemi ini begitu menakutkan, goncangannya kita rasakan begitu dahsyat. Berapa banyak orang mengalami PHK, berapa banyak bisnis yang kita mulai rintis dari awal, hari-hari ini semuanya menjadi berantakan. Berapa banyak keluarga-keluarga mengalami keretakan, mengalami ancaman perpecahan. Dan itu semua terjadi dengan begitu cepat, mendadak, dan membuat hari-hari ini mau tidak mau kita mau jujur berkata, iya Tuhan, ada ketakutan di dalam hidup. Bagaimana masa depanku nanti? Bagaimana masa depan anakku? Bagaimana masa depan bisnisku? Bagaimana masa depan pekerjaanku? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu, Natal tahun ini kita sambut dengan sukacita, bukan karena yang lain. Karena kita sukacita karena ada satu pribadi, Tuhan Yesus, Dia Immanuel. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana mungkin aku bisa berkata Allah menyertai di dalam kehidupanku? Aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Tetapi lihatlah, hari ini semua yang sudah aku bangun hancur, habis, berantakan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari renungkan baik-baik. Kalau hari ini kita boleh ada, hari ini kita masih sehat, bukankah semuanya itu karena Immanuel? Karena Dia menyertai di dalam kehidupan kita, karena Dia memberkati kesehatanmu, karena Dia memberkati nafas kehidupanmu. Itulah sebabnya kita tidak mungkin berkata, aku ada sampai hari ini semua karena kekuatan dan kemampuanku. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, kalau aku ada sampai hari ini semua karena kemampuan dan kekuatanku. Berapa banyak kita dengar orang hartanya banyak, orang rajin olahraga, mungkin suplemen yang mahal-mahal sudah diminum semuanya. Tiba-tiba hari ini mereka sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, kesehatanmu bukan tergantung dari olahraga dan vitamin yang kau minum. Kesehatanmu adalah anugerah. Kekuatanmu adalah anugerah. Pekerjaanmu, karena engkau ada Immanuel, Allah yang menyertai di dalam pekerjaanmu. Berapa banyak kita lihat bisnis yang raksasa-raksasa hari ini sudah tidak ada lagi di muka bumi. Bersyukur kalau hari ini kau masih memiliki pekerjaan, meskipun itu sedikit, meskipun itu sederhana, kecil, tidak ada artinya bagi orang lain. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bukankah itu namanya Immanuel? Allah yang menyertai di dalam pekerjaan, Allah yang menyertai di dalam pelayanan, Allah yang menyertai di dalam kehidupan. Seringkali kita tidak mengerti penyertaan Tuhan. Seringkali kita berpikir kalau kita disertai oleh Tuhan, kalau Immanuel itu benar-benar nyata di dalam kehidupanku, harusnya tidak ada sakit penyakit, harusnya tidak ada masalah, harusnya tidak ada persoalan atau air mata di dalam kehidupanku. Jangan salah persepsi. Immanuel bukan berarti menghapus setiap masalah. Immanuel bukan berarti mempermudah apa yang sedang kita jalani di dalam hidup ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Dia ada, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Masalah ada, sakit penyakit ada, tetapi bersama Dia, Immanuel, kita sanggup menjalani, menghadapi apapun, karena Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Seringkali di dalam kehidupan saya pun mengalami up and down. Benar gak sih Tuhan itu menyertai? Benar gak sih Tuhan itu ada? Benar gak sih Tuhan itu namanya Immanuel? Dan ketika saya sedang bertanya, sekali dan seringkali Tuhan itu menyatakan dirinya, menyapa saya di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Dia menyatakan, inilah pekerjaanku, inilah aku. Disitulah saya tersungkur, saya meneteskan air mata. Ampuni saya Tuhan, saya tidak tahu arti kehadiranmu di tengah-tengah hidupku. Memang ada air mata, memang ada pergumulan, memang ada air mata di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tetapi yang membuat saya bersukacita, di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kebimbangan, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia ada, Dia real, nyata. Bahkan ketika kita berkata, aku tidak kuat Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, seketika itu Dia datang, menghampiri saya dan memeluk. Kalau kamu gak kuat, mari saya gendong. Saya merasa seperti anak-anak yang berjalan bersama dengan orang tuanya. Ketika di tengah perjalanan anak kecil ini nangis, berkata, "Ma, capek, Pa, capek." Tidak pernah orang tua itu melihat anaknya capek dan membiarkan dia terus berjalan. Sebagai orang tua yang penuh kasih, kita akan segera memeluk anak kita, menggendong, dan kita melanjutkan perjalanan.
perjalanan. Seperti itulah Bapa kita. Seperti itulah Immanuel, bentuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu tradisi di dalam bangsa India. Ketika memiliki anak laki-laki, ketika menuju dewasa, anak laki-laki ini harus diuji, dibawa ke dalam masuk ke dalam satu hutan yang begitu hebat luasnya, yang tidak ada arah kemana. Malam hari itu dia harus diikat di sebuah pohon. Kemudian orang tuanya, ayahnya berkata, kamu harus bertahan di sini sampai pagi, ya, sampai besok matahari terbit. Kalau engkau bisa bertahan, maka engkau akan menjadi orang dewasa, pria dewasa yang sudah lulus ujian. Malam itu, semalam-malaman anak laki-laki ini pasti tidak akan bisa tidur. Dia akan merasa ketakutan, dia menggigil kedinginan, telinganya mendengar apakah ada suara binatang buas yang mendekat, ataukah ada binatang yang sangat tidak pernah dia temukan sebelumnya itu mendekati di dalam tempat di mana dia diikat di pohon itu. Dan ketika dia mampu mengalahkan semuanya, sampai pagi matahari terbit, nampaklah tidak jauh dari tempatnya diikat, dia melihat ayahnya dengan senjata yang lengkap berjaga-jaga. Ayah ini tidak akan membiarkan satu binatang buas pun mendekat untuk mencelakai anaknya. Demikian juga arti Immanuel, Bapa Tuhan beserta di dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti anak kecil yang diikat di pohon. Kita berteriak, kita nangis, Papa, jangan tinggalkan aku takut. Kelihatannya ayahnya meninggalkan dia, tetapi sesungguhnya seorang ayah tidak akan pernah merelakan anaknya mengalami celaka di dalam kehidupannya. Sore hari ini, kalau kita masih diberikan kesempatan, mari kita ingat kembali bentuk Immanuel Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita kumpulkan sore hari ini, tetapi secara roh saya bisa merasakan sukacita menyambut Natal itu tidak mudah kita lakukan kalau kita tidak mengerti arti Natal yang sesungguhnya. Allah beserta dengan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu bimbang, kita tidak boleh putus asa dan tidak berpengharapan, karena kita tahu siapakah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Mari renungkan baik-baik sore hari ini Bapak Ibu. Apakah kita sungguh peka dengan arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini mungkin ada banyak hal yang sudah kita lalui sampai hari ini. Persoalan dengan kesehatan, masalah dengan keuangan, kesehatan mungkin, keluarga mungkin, masa depan mungkin. Mari sore hari ini sambutlah Dia dengan sukacita, karena kita menyadari Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Matius 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular ketika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau Bapa di dunia ini tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, tidak pernah Bapa di dunia ini ketika anaknya nangis minta roti dikasih batu. Belum pernah saya dengar. Ketika anaknya nangis, lapar,
kita ikat. Kemudian ada bapak ini tiba-tiba datang dan memberikan ular kepada anaknya. Belum pernah. Bapa di dunia saja tahu memberikan yang terbaik. Natal sore hari ini, sadari Bapa kita yang di surga tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Memang hari ini belum kita melihat jawaban doa kita. Mungkin sore hari ini kita belum menerima mujizat Tuhan, belum nampak tanda-tanda pertolongan dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau merespon Natal ini dengan sukacita, karena kita tahu kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya percaya sungguh-sungguh sore hari ini, kalau kita berdoa, kita mau mengaku jujur di hadapan Tuhan. Tidak mudah bagiku Tuhan untuk menyambut Natal dengan sukacita, karena ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak lembah kekelaman yang aku harus lewati. Responi firman Tuhan sore hari ini, bahwa Dia menyertai di dalam kehidupan. Janji Tuhan tidak pernah tidak akan digenapi di dalam kehidupan. Apa janji Tuhan buat setiap kita? Semuanya ada di dalam Alkitab. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak tahu apa itu namanya janji Tuhan. Kita akan menjadi orang yang paling malam karena kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Oleh sebab itu, Natal, pandemi ini, biar membangkitkan satu hubungan yang baru dengan Tuhan, memberikan hati kepada Tuhan. Semuanya bukan tentang perayaannya, tetapi lebih kepada hati yang merespon kepada firman Tuhan. Tadi malam kami baru merayakan perayaan Natal yang sangat-sangat sederhana. Bapak Ibu kalau ada Instagram, ya, saya di Surabaya setiap hari Senin dan Kamis itu live Instagram. Saya ajak setiap pemirsa jemaat untuk datang menyembah kepada Tuhan. Maksud kami tidak ada yang lain. Kalau engkau ketemu dengan Tuhan secara pribadi, maka apa saja Tuhan sanggup menolong di dalam kehidupan kita. Dan tadi malam adalah perayaan Natal kami, hanya pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Tetapi respon, feedback apa yang saya terima? Mereka berkata, jujur dari dasar hatinya berkata, inilah Natal yang sesungguhnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mereka gak bisa fokus karena ada banyak perayaan yang mereka harus membagi hadiah, membagi makanan dan lain sebagainya. Kesibukan membuat kita tidak terarah kepada Tuhan. Tetapi tadi malam mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Damai Natal, sukacita Natal dialami oleh setiap pribadi. Dan sore hari ini saya rindu keluarga GPDI di tempat ini pun mengalami Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan, sungguh-sungguh berkata, berdoa kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, terima kasih untuk janji yang Tuhan sudah genapi di dalam kehidupan. Ini adalah berkat yang terlalu besar, saya gak layak terima semuanya itu. Tetapi Tuhan, Allah yang maha besar itu rela tinggalkan surga mulia, turun ke dunia, mengalami menjadi manusia. Dulu hanya seperti seorang yang memiliki usaha pekerjaan, ya, bosnya nggak pernah hadir, tetapi selalu telepon, memberikan perintah ini, perintah itu. Tetapi Natal adalah bukti bahwa bosnya itu datang. Dan ketika mereka melihat bosnya datang, duduk bersama-sama dengan mereka, makan, minum bersama-sama dengan mereka, mereka bersukacita karena mereka melihat bosnya ini secara fisik. Demikian juga Natal. Allah yang maha besar, yang tidak bisa kita bayangkan dengan otak kita, seperti apa Tuhan kita, sebesar apa, tetapi Dia rela turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia,
sehingga kita bisa melihat Allah yang sesungguhnya itu nampak di dalam pribadi Yesus. Bagaimana Yesus berbicara, bagaimana Yesus bertindak, bagaimana Yesus tangannya terulur. Seperti itulah Tuhan kita. Dan hari ini kita bisa meneladani kehidupan Yesus. Bagaimana cara Yesus bersikap, bagaimana cara Yesus berbicara. Seringkali kita lupa, kita berkata, aku anak Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Yesus adalah junjunganku, Yesus ada di dalam hidupku. Mungkin sudah Kristen sejak lahir, tetapi kalau kita dengarkan perkataannya, banyak orang menjadi kecewa. Perkataannya tajam, selalu melukai orang-orang di sekitarnya. Keluarganya, istri atau suami atau anak-anaknya gak pernah tahan kalau dengar perkataannya, apalagi perbuatannya. Yesus menjadi teladan supaya kita tahu bagaimana kita berbicara. Biarlah perkataan kita boleh menjadi berkat. Perkataanmu menjadi membangkitkan semangat. Perkataanmu boleh menjadi berkat. Ketika orang mendengar perkataanmu, mereka merasa damai, mereka merasa sukacita, mereka boleh merasakan Kristus ada di dalam perkataanmu. Tanganmu tidak tinggal diam seperti tangan Yesus yang ketika melihat orang yang sakit selalu terulur untuk mendoakan, menjamah. Tuhan rindu memakai setiap kita. Perkataanmu, perbuatanmu sama seperti Dia. Yesus adalah contoh kehidupan yang nyata yang bisa kita teladani hari-hari ini. Mari Bapak Ibu, dua hal ini menyambut Natal dengan sukacita, karena kita tahu janji Tuhan sudah digenapi di dalam kehidupan Yesus yang sudah hadir dan memberikan nyawanya menjadi juru selamat bagi umat manusia. Yang kedua, sukacita yang sejati adalah Immanuel, karena kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Kita itu disertai oleh Tuhan. Di dalam kesedihanmu mungkin tidak ada seorang pun yang mau menolong, mendekat kepadamu. Dia datang menghampiri, mendekat kepadamu. Manusia selalu melihat kamu dekat-dekat ada apa. Apa untungnya aku dekat dengan kamu? Tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan selalu mengundang kita ketika apa? Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika hati kita merasa sedih, ketika sudah tidak ada lagi harapan. Undangan Yesus berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini undangan Yesus tetap sama. Kalau engkau letih, kalau engkau sedang lesu menghadapi pandemi ini, engkau tidak ada lagi mengalami kekuatan, tidak ada semangat lagi, datang penuhi panggilannya, undangannya. Marilah kepadamu semua orang yang letih lesu dan berbeban. Firman Tuhan sore hari ini sederhana, dan biarlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk melangkah dengan sukacita. Natal bukan hanya 25 Desember ini saja, tetapi saya rindu setiap hari kita mengalami Natal di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita mengalami janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita melangkah, memang ada persoalan, ada sakit penyakit, ada pergumulan, tetapi sukacitanya kita tidak pernah ditinggal sendiri. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, penuhi undangan Tuhan, datang kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Ayo kita tundukkan kepala. Kita merenungkan, apa tujuanmu datang ke tempat ini? Apakah engkau ingin melihat perayaan? Ataukah engkau ingin hadiah-hadiah? Atau engkau ingin yang lain? Tetapi lebih dari semuanya itu, kita mau datang di tempat ini karena kita memenuhi undangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku letih. Ya Tuhan, aku berbeban berat. Ya Tuhan, aku ingin mendapatkan kelegaan. Saya berdoa dari tempat ini,
Biar Roh Kudus yang menghampiri setiap kita, sehingga untuk apapun masalah hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong. Pejamkan mata, buka kedua tanganmu, mulai berdoa. Sukacita adalah bentuk hati, tidak nampak dari luar, tetapi itu yang Tuhan perhatikan sore hari. Adakah sukacita itu ada? Adakah sukacita itu tinggal di dalam hatimu yang paling dalam? Terima kasih Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Izinkan Dia bekerja, Roh Kudus-Nya menjamah setiap hati. Katakan, aku perlu Tuhan.
turun atas setiap hamba-hamba malam hari ini. Terima dengan sukacita karena Engkau diberkati Tuhan. Engkau disertai oleh Tuhan, dan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua yang baik, yang terbaik dari Tuhan, menjadi orang-orang yang menang. Dan sejak malam hari ini Kau akan menandai Natal tahun ini menjadi satu revival di dalam kehidupanmu, menjadikan engkau pribadi yang berbeda, karena Kau adalah pribadi yang disertai oleh Tuhan. Kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati. Amin. Saya pribadi diberkati luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyanyikan ujian malam kudus. Mari saya undang kembali kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Penyalaan lilin, mungkin ada dari Bapak Muspika yang hadir pada saat sore hari ini. Saya persilakan untuk menyalakan lilin. Malam kudus, sunyi senyap. Dari
sambutan, kata-kata sambutan dari aparat pemerintah. Saya persilahkan. Perwakilan mungkin dari aparat pemerintah. Ada? Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak Pendeta Gereja Pantai Kosta, yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Kudu, yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Gereja yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini menjelang malam, sebelumnya kami ucapkan selamat merayakan Hari Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021 bagi Bapak Ibu yang merayakan. Semoga kebahagiaan selalu menimpa pada diri kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang telah tadi pagi membagikan sembako buat warga kami yang kurang mampu. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima Tuhan yang Maha Esa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang jelas pada peringatan pada sore hari ini menjelang malam hari ini, kita masih dalam suasana pandemi. Artinya tidak hanya warga Desa Kudu khususnya dan seluruh Indonesia semua terkena imbas dalam masalah pandemi, yaitu COVID-19. Tapi kami harapkan dalam peringatan Natal pada tahun ini tidak mengurangi kekhidmatan Bapak Ibu semuanya dalam berdoa, dalam memperingati Hari Natal 2020 dan juga Tahun Baru 2021. Semoga kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia selalu terjalin rukun, damai, dan sejahtera. Yang terpenting adalah seperti pernah saya mendengarkan dawuh daripada Gus Dur, yaitu jangan menyebarkan keyakinan kepada orang yang sudah punya keyakinan. Artinya mari kita agamamu agamamu, agamaku agamamu. Yang jelas kita hidup berdampingan, saling rukun, saling menghormati satu sama lain. Jadi kita tujuan sama, cuma jalannya saja yang berbeda. Setuju ya? Ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu dimerdekakan tidak hanya satu agama atau satu golongan. Semua yang hidup di Indonesia, semua yang ada di Indonesia dulu juga ikut memperjuangkan kemerdekaan. Yaitu Muslim, Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, semuanya bersatu padu demi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kami harapkan ke depan, terutama di lingkungan Desa Kudu, kerukunan selalu terjalin, jangan sampai ada, artinya ada yang si A, si B, kita adalah sama, makhluk Tuhan yang Maha Esa, dengan tujuan utama yaitu beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setuju nggih? Tidak ada lagi kita hanya yang membedakan hanya agama, tapi kerukunan tetap, di lingkungan tetap. Jadi seperti kita kalau ada pembagian apapun, kita tidak membedakan kayak si A nggak perlu, si B nggak perlu. Sama juga seperti yang tadi pagi dilaksanakan di gereja sini. Jadi mungkin mayoritas yang dapat adalah umat Muslim, tapi saya salut, tidak ada pesan kepada saya ini harus sama dengan saya, tidak. Jadi semua yang tidak memandang agama A,
agama B. Yang jelas kalau memang dia kurang mampu mendapatkan bantuan, yaitu sembako yang dilaksanakan tadi pagi. Ya, itulah saya sangat bangga sekali karena kerukunan di desa kami, karena yang jelas di Kecamatan Kertosono yang paling lengkap keragaman keagamannya hanya di Desa Kudu. Kita ada gereja, ada masjid, ada kelenteng, apalagi ini gereja di sini, di belakang itu musola, di sebelah sananya lagi kelenteng, tapi tidak pernah mendengar istilah sing eker-ekeran masalah agama. Itulah hidup gereja beserta jamaahnya. Ya, kami harapkan kedepannya tetap kerukunan ini tetap terjaga supaya Indonesia tetap jaya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak. Mungkin ada pengumuman dari Bu Gembala. Ada pengumuman dari bendahara.